Selamat datang di perkuliahan manajemen pemasaran. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-14. Kita akan menjelaskan atau mengupas topik tentang merancang dan mengelola jasa. Kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya yang kita sudah membahas tentang komunikasi atau bauran promosi dalam mengelola bisnis atau dalam mengelola baik itu barang dan jasa, bagaimana kita menyampaikan komunikasi dengan baik yang lebih dikenal dengan promosi atau bauran pemasaran. Nah, hari ini kita melanjutkan materi tersebut dengan bagaimana merancang dan mengelola jasa. Baik, kita pertama harus mengetahui dulu tujuan dari perkuliahan ini adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada hari ini mampu menjelaskan tentang merancang dan mengelola jasa. Bahasan atau subbab yang akan kita paparkan pada hari ini ada beberapa subbab, yaitu tentang pentingnya dan definisi jasa. Yang kedua adalah kategori bauran jasa. Yang ketiga adalah strategi permintaan dan pasokan jasa. Yang keempat adalah strategi pemasaran jasa. Dan yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan pelanggan dan praktek terbaik manajemen kualitas jasa. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang pentingnya jasa. Kalau dilihat dari pentingnya jasa, kita juga sudah tahu perbedaan barang dan jasa. Barang itu adalah terlihat, konkret, bisa dipegang, bisa diraba. Sementara jasa itu adalah produk juga, tetapi tidak bisa terlihat atau lebih sering disebut adalah abstrak, tetapi bisa dirasakan oleh konsumennya. Dirasakan langsung oleh konsumen. Nah, pentingnya jasa itu kita akan memahami bahwa ketika perusahaan produk semakin sulit mendiferensiasikan produk fisik, mereka beralih ke diferensi jasa. Perusahaan menemukan banyak keuntungan dan mampu mempertahankan pelanggan dengan satu, pengiriman yang tepat waktu, yang kedua, jawaban pertanyaan yang lebih baik dan tepat, resolusi keluhan pelanggan yang lebih cepat, dan juga pelayanan yang ramah dan cepat. Nah, yang dimaksud diferensiasi itu adalah memang kita awalnya memahami bahwa produk itu selalu berbentuk dan terlihat. Tetapi walaupun kita menggunakan atau memproduce produk berupa barang, tetapi ada jasa atau layanan yang ditingkatkan terkait dengan produk tersebut. Artinya yang bisa rasakan, kalau produknya kan jelas terlihat, tetapi barang itu kan tidak langsung bisa dinikmati oleh konsumen. Bagaimana supaya konsumen merasakan lebih puas lagi atau lebih memanfaatkan mengetahui atau barangnya itu bisa dirasakan dengan baik, itu juga karena adanya pelayanan yang disebut dengan jasa. Misalnya kita beli barang, tahu barangnya buku misalnya. Nah, pada saat kita membeli secara online, harus melalui pengiriman, kita pasti akan menunggu lama, cepatnya, dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah pada saat kita beli online, tiba-tiba pengirimannya itu cepat, nah itu kita merasa puas. Nah, itulah bentuk jasa yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Terus setiap permasalahan itu bisa dijawab dengan tepat, dengan baik. Terus kalau ada keluhan itu bisa diatasi. Misalnya kita beli makanan, tetapi kok pelayanan lama. Begitu kita menuliskan pelayanan lama, pasti itu akan menjadi perbaikan untuk peningkatan pelayanan supaya dalam melayani konsumen di kemudian hari lebih cepat, lebih tanggap, dan sebagainya. Terus, nah sekarang kita masuk ke definisi jasa. Apa sih definisi jasa? Jasa atau yang disebut dengan layanan atau service adalah semua tindakan. Jadi jasa itu lebih ke tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak terwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Jadi tidak terwujud tapi tindakan kinerja yang bisa dirasakan. Misalnya keramahan. Keramahan itu langsung dirasakan oleh konsumen. Jadi siapa yang memberikan keramahan adalah produk atau pihak yang memberikan layanan. Jadi kita membeli makanan, berarti kita membeli produk. Tetapi di situ kita tidak hanya membeli produk, tapi kita juga membeli layanan. Bagaimana dia melayani kita. Nah, untuk bisa memahami bahwa kita membeli makanan itu puas, itu dibuktikan dari pelayanan si customer-nya, bagaimana si
pelayan itu melayani kita dengan ramah, dengan sigap, dengan tegas, dengan cepat, itu adalah bentuk tindakan yang memang ditawarkan, diberikan. Nah, tentunya kita puas dengan produk yang kita beli, tapi kita juga puas dengan pelayanan yang mereka berikan juga. Nah, ini banyak sektor jasa ya. Kita tahu tentang sektor jasa yang lebih ke pelayanan masyarakat, misalnya pemerintahan, ada swasta non-profit, ada bisnis, retail, manufaktur, semuanya ada layanan atau servisnya. Contoh kalau kita ke minimarket, ke swalayan, ke rumah sakit, atau ke apotek, kita beli obat. Tetapi di situ ada pelayan, ada petugas yang melayani kita, tentunya akan terlihat tindakannya. Kita pesan obat yang dicari ada, tidak lama kita menunggu, tetapi kita juga dilayani dengan keramahan, dengan komunikasi yang bagus. Itu adalah tindakan servis atau layanan jasa. Nah, jadi sekarang itu dunia bisnis barang itu selalu dilengkapi dengan pelayanan jasa. Karena hal ini penting untuk mempertahankan konsumen dan juga mempertahankan pelanggan supaya tidak pindah ke lain hati atau tidak pindah ke pelayan atau produk lainnya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kategori bauran jasa ya. Ada 5, yaitu barang terwujud, murni atau barang berwujud yang disertai jasa, hibrida, jasa utama yang disertai barang, dan jasa kecil, terus jasa murni. Nah, jadi kalau misalnya barang terwujud ini, ya kita membeli barang yang saya bilang, kita beli barang produk langsung. Tetapi barang berwujud yang disertai jasa itu pada saat kita membeli produk, tetapi di situ ada jasa, penjelasan ya. Misalnya kita beli mobil, tentunya kita nggak langsung beli mobil selesai bawa pulang, tidak. Kita akan dilayani, kita akan dijelaskan bagaimana menggunakan, bagaimana mengoperasikan mobil, bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana mengoperasikan sepatu, bahkan diberikan tutorialnya. Nah, itu adalah kategori bauran barang berwujud tapi disertai jasa. Nah, kalau hibrida itu adalah penawaran terdiri dari barang dan jasa secara proporsional. Contohnya restoran tadi ya. Jadi pasti ada gabungan ya. Hybrid itu gabungan. Jadi kita membeli barang tapi juga langsung dilayani sesuai dengan porsinya yang disebut dengan servis ya. Jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil, yaitu penawaran terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa dan barang pendukungnya. Misalnya kita menggunakan penerbangan, banking, airline, ya pesawat itu adalah bentuk jasa utama, tapi disertai jasa kecil. Nah, yang jasa murni adalah penawaran murni jasa, misalnya pengasuh bayi, konsultan, psikolog, itu adalah jasa murni yang memang kita datang untuk berkonsultasi, untuk dilayani sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan kita. Nah, di sini perbedaan jenis data, ya. Kalau kita lihat grafik di sini, berbagai produk dan jasa berdasarkan kesulitan evaluasinya. Nah, kita akan jelaskan di sini bahwa yang pertama, jasa berbasis itu berperalatan dan berbasis orang, yaitu cuci mobil, akuntan publik, ya. Itu artinya jasa dengan menggunakan alat atau menggunakan orang, berbasis orang. Maksudnya alat itu kita cuci mobil, betul ada jasanya, ada orangnya, tapi juga mobil itu juga memerlukan alat untuk mencuci mobil. Sementara akuntan publik itu artinya jasa berbasis orang. Jadi kita menjadi konsultan, melayani di kantor-kantor tentang sebagai laporan keuangan, ya itu adalah lebih ke akuntan publik atau jasa berdasarkan orang, berbasis orang. Jasa yang menggunakan berbagai macam proses untuk menghantarkan layanan, ya misalnya kantin, prasarana, restoran, dan sebagainya. Terus ada juga jasa yang membutuhkan kehadiran klien atau tidak. Nah, ini salon kecantikan, dokter. Itu kan memang kita ke salon pasti tujuannya untuk melakukan perawatan. Berarti memang harus ada kehadiran kliennya. Tidak bisa, kalau tidak ada klien tidak bisa dijalankan. Dokter konsultasi, kita punya sakit ini, punya keluhan ini, tentu akan dilakukan pemeriksaan dan tindakan selanjutnya atau treatment. Nah, jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan bisnis, misalnya MRO, security network company, nah ini biasanya lebih ke bisnis ya, lebih ke konsultan, lebih ke digital atau tekniknya. Nah, yang terakhir adalah penyedia jasa untuk tujuan laba. Nah, ini biasanya perusahaan atau lembaga amal dan zakat. Ini adalah
jasa-jasa yang membantu untuk mencari atau tentang tujuan laba atau nilaba atau tentang pembukaan cabang, franchise. Nah, itu juga berbentuk jasa sebetulnya. Nah, sifat jasa, kita mau lihat ya. Sifat jasa itu ada beberapa, ada 4 ya. Tak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi, dan dapat musnah. Nah, kita akan bahas yang pertama, tak berwujud. Sifat jasa-jasa atau karakteristiknya yang tak berwujud atau intangibility. Di sini jasa tersebut itu tidak bisa sentuh atau dilihat, ya, atau dirasakan atau didengar atau dicium sebelum dibeli. Jadi jasa itu tidak terlihat, tidak kasat mata. Yang berikutnya, jasa itu cenderung tidak bisa dicoba, ya, karena tidak terwujud berarti tidak bisa dicoba terlebih dahulu, yang berarti resiko pelanggannya tinggi. Jadi ada resiko memang kepada pelanggan sangat tinggi. Nah, pada sifat jasa yang tidak terwujud ini, pelanggan itu mengandalkan isyarat-isyarat untuk mengambil kesimpulan atau mempersepsikan atau menyimpulkan, memberikan kesimpulan bahwa produk ini, jasa ini begini. Jadi artinya tidak bisa dilihat atau hanya bisa disimpulkan secara garis besar saja. Nah, sehingga pada sifat karakter jasa yang karakteristik tak terwujud itu pemasar harus mencoba untuk tangibilize. Tangibilize itu adalah mengelola bukti untuk mewujudkan hal yang tidak terwujud. Mengelola bukti hal yang tidak terwujud. Karena tidak terwujud, tidak terlihat, ya kita diberikan biasanya ini lebih ke knowledge ya, knowledge produk yang dijelaskan, tapi manfaatnya begini, tapi tidak ada bukti, belum ada bukti. Tetapi biasanya mengolah bukti untuk mewujudkan hal yang tersebut biasanya adanya testimoni. Mengelola bukti untuk mewujudkan hal yang tidak terwujud. Artinya untuk membuktikan bahwa jasa ini bagus itu terlihat dari testimoni, ya kan, dari masukan-masukan, atau kalau misalnya keanggotaan itu jumlah jumlah pengikut atau membernya itu banyak dan itu terlihat. Nah, itu adalah salah satu cara usaha bagian pemasar atau bagian penyedia jasa itu menunjukkan bukti bahwa ini loh buktinya sudah terakui atau diakui. Nah, berikutnya kita masuk ke sifat kedua, tak terpisahkan. Nah, yang dimaksud dengan sifat karakter jasa yang tak terpisahkan itu biasanya di mana jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Nah, ini terlihat ya. Tak terpisahkan itu artinya dua-duanya harus muncul, jasa dan juga klien harus muncul. Misalnya salon kecantikan, tukang cukur, dokter. Nah, itu kan harus datang. Ya. Jadi saya mau misalnya mau potong rambut gitu. Potong rambut ya berarti harus ada orangnya dan juga yang memberikan jasa harus ada juga gitu. Kalau tidak ada itu berarti itu tidak bisa dikatakan tak terpisahkan karena itu ada dua pihak yang harus memberikan dan menerima jasa atau penerima jasa dan kadang-kadang pelanggan yang lain menjadi bagian dari jasa, misalnya restoran ini. Terdapatnya preferensi yang kuat terhadap penyedia jasa tertentu. Nah, ini juga menjadi hal yang tak terpisahkan, ciri sifat jasa yang tak terpisahkan. Kita masuk ciri yang ketiga, bervariasi. Sifat jasa ini yaitu di mana penyedia jasa berbeda-beda dalam hal atribut keterampilan atributnya. Bahkan penyedia jasa yang sama dapat memberikan layanan yang berbeda pada hari yang lain. Ya, pengendalian kualitas sangat penting. Ya, ini misalnya pekerjaan orang yang tepat, standarnya, layanan, amati kepuasan pelanggan. Kalau kita lihat dari sini ya, jasa ini biasanya lebih ke WO, IO ya. Jadi melayani beberapa jasa yang dilakukan dalam waktu bersamaan tapi berbeda-beda. Ya, itu jasanya WO karena ada beberapa vendor yang sama-sama jasa, misalkan memberikan jasa fotografi, setting dekor, terus lebih ke venue. Nah, itu adalah semua jasa yang diberikan secara bersamaan tapi berbeda-beda keterampilan dan juga atribut yang dibutuhkan.
Jadi makanya pekerjaannya harus menunjukkan orang tepat, standarnya juga sudah ditetapkan. Terus juga kita karena menghadapi klien ya kita harus melihat tingkat kepuasannya di situ. Yang terakhir adalah sifat jasa yang dapat musnah. Nah, sifat jasa yang dapat musnah ini maksudnya apa? Jasa tidak dapat disimpan atau dengan kata lain digandakan atau digudangkan. Manajemen kapasitas permintaan sangat penting. Jadi strategi sisi permintaan dan juga strategi sisi pasokan. Berarti ini kaitannya dengan produksi, dengan produk yang memang ada kaitannya dengan pasokan atau permintaan. Artinya kita mau lihat dari permintaan dan juga pasokan barang yang ada gitu. Jadi ini adalah bisa dilihat dari barang dan jasa, ada dua. Jadi yang barang sekaligus jasa. Ya kita misalnya permintaan, demand ya, permintaan dan juga pasokannya seperti apa. Dan itu kalau tidak terpenuhi, tidak bisa dirasakan, ya tentunya bisa musnah ya, karena itu kalau tidak ada permintaan berarti ya barangnya bisa menumpuk dan itu bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan dan sebagainya. Kita melihat strategi permintaan pasokan jasa. Nah, kok ada pasokan ya? Nah, padahal kalau kita berbicara pasokan biasanya identik dengan barang, produk produksi dan sebagainya ada di gudang gitu ya. Nah, tapi ternyata ada juga jasa yang memang dibutuhkan atau banyak sekali strategi permintaan yang diperlukan untuk pengelolaan jasa tersebut. Yang pertama, strategi sisi permintaan. Dari hal permintaan, ya tentunya ini dari sisi konsumen, itu gunakan harga yang berbeda, ya. Tumbuhkan permintaan non-peak, kembangkan layanan pelengkap, dan install sistem reservasi. Nah, ini biasanya lebih ke layanan ini ya. Kayak misalnya Tokopedia yang pemesanan reservasi itu seperti ini, misalnya pemesanan hotel, pemesanan pesawat, pemesanan kereta ya yang kita sering gunakan Traveloka atau Agoda dan sebagainya. Itu ini adalah contoh dari permintaan. Jadi kita biasanya kan kalau kita sebagai pelaku jasa atau pemilik atau pengusaha di bidang jasa itu pasti kita akan menawarkan harga yang berbeda-beda. Weekday, weekend itu akan berbeda-beda dan itu supaya menciptakan jumlah demand itu bisa meningkat permintaannya gitu. Ya kan kita kalau misalnya mau liburan, misalnya bookingnya cepat-cepat. Atau misalnya kalau mau liburan itu kan tiket pesawat mahal, terus udah ke penginapan hotel-hotel juga penuh. Nah itu kan ada strategi yang kita bisa lakukan bagaimana permintaan dari konsumen itu bisa terpenuhi ya kita bisa kembangkan seperti ini. Yang berikutnya strategi dari sisi pasokan. Artinya ya kita harus memperkerjakan pekerja part-time. Kita memperkenalkan peak time, efisiensi rutin, ya kita meningkatkan partisipasi pelanggan, kita juga bisa merencanakan fasilitas untuk ekspansi masa depan dan juga bisa meningkatkan layanan yang lebih baik. Jadi ini adalah cara strategi supaya permintaan tadi bisa terpenuhi dengan kita membuat pekerja part-time dan sebagainya. Nah, ini biasanya strategi ini biasanya pada saat permintaan tinggi ya, pada saat permintaan tinggi dari konsumen maka si penyedia jasa harus melakukan hal-hal ini supaya bisa memenuhi permintaan tersebut. Karena jasa ini memang benar-benar dibutuhkan kesigapan, dibutuhkan pelayanan yang cepat, responnya juga baik. Nah, itu bentuk dari pelayanan jasa sehingga itu harus ditingkatkan ya. Itulah strategi yang harus dilakukan dalam untuk permintaan dan pasokan jasa. Nah, ini contoh ya blueprint di hotel. Ya, kita lihat alur-alurnya di sini bagaimana desain hotel itu ya. Posisi hotel itu seperti apa nih? Kalau kita lihat hotel itu kan standarnya seperti ini ya. Pada saat kita tiba di hotel apa yang harus dilakukan di sini ya. Jadi ini misalnya kita melakukan reservasi di hotel. Begitu kita tiba, apa yang kita lakukan? Ini adalah alur semuanya. Ya, nih. Ini ada interior, di depan itu pasti ada kereta tas, ada meja registrasi, ada lift. Ya, ini yang begitu masuk kan seperti itu ya. Terus misalnya kita kalau bawa barang banyak itu bagaimana responnya. Terus kita kalau melihat kamar mandinya dan sebagainya itu melihat ada kemewahannya enggak,
ada bedanya bintang 5 dan bintang 3 itu terlihat. Terus menunya, bagaimana kita memesan menu. Nah, ini adalah contoh blueprint di hotel, artinya pelayanan-pelayanan inilah yang harus dipenuhi. Jadi karena konsumen itu kan mintanya bisa luar biasa ya, minta ini, minta itu, mananya ini cepat sekali. Kalau kita minta makanan jangan nggak pakai menunggu lama, bagaimana kita kalau misalnya ada trouble telepon ke customer harus dilayani dengan lama. Nah, itulah yang seringkali dijadikan permasalahan dan itu yang selalu harus dipuaskan. Harus konsumen itu bisa dibilang raja, tetapi terkadang juga kita harus dia sebagai konsumen yang bijak juga harus tidak boleh semena-mena juga. Kadang itu tuntutannya banyak, tapi itu harus dipenuhi. Tapi tugasnya seorang pemberi jasa, pelayan jasa itu benar-benar harus apa ya? Harus bisa mampu memenuhi apa yang dibutuhkan konsumen. Gitu ya. Ini kadang itu tas harus dibawakan, bagaimana dia kalau misalnya mau apa namanya? Nggak paham registrasi seperti apa, dia harus menjelaskan. Ini adalah contoh alur ya, contoh blueprint di hotel. Ini tadi kalau misalnya kita ke bandara juga ada alurnya lagi. Kalau kita misalnya blueprint di sebuah rumah sakit juga ada alurnya lagi. Karena kalau rumah sakit kita tahu ya banyak sekali unit-unit dari mulai pendaftaran ke penyakit dalam, ke penyakit anak, ke spesialis ini itu juga sama, kurang lebih sama seperti ini. Nah berikutnya kita melihat perubahan hubungan pelanggan dan juga strategi pemasaran jasa. Nah, kita lihat di sini, pelanggan itu biasanya lebih kritis ya untuk menguatkan kritik dan saran. Itulah pelanggan, karena tadi saya sampaikan pelanggan itu adalah raja, di mana dia memiliki atau berekspektasi tinggi agar semua keinginan dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Nah, untuk bisa memenuhi ekspektasi itu, maka itu yang dilakukan oleh pelaku atau pengelola jasa, sehingga ada strategi dan sebagainya. Ya, jadi tidak pernah ada puasnya pelanggan itu jarang sekali yang 100% puas ya, tapi selalu memberikan kritik dan sarannya ya tentunya itu diterima, disikapi dengan positif ya untuk pengembangan di masa yang akan datang. Masih banyak keluhan pelanggan yang kurang didengarkan ya kadang ya mungkin standarnya atau keluhannya sama ya mungkin tidak perlu direspon. Tapi kalau misalnya fatal ya harusnya sebaiknya direspon. Personal yang tidak responsif, tidak terlatih. Nah, ini seringkali ya respon itu memang seringkali kalau kita contohnya ke rumah sakit, ke hotel, ke pemerintahan itu kan respon dari pemberi layanan itu kan suka lambat, suka menunggu lama, ya kan, suka kita dibiarkan dengan antrian yang berkepanjangan. Nah, itu yang seringkali kita rasakan sebagai konsumen. Tetapi bagi kita yang memberi jasa juga itu harusnya menyadari ya, misalnya untuk pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sendiri ya, karena ini menjadi hak dari masyarakat. Tapi sebagai abdi negara, sebagai pemberi layanan khususnya pelayanan masyarakat, maaf, misalnya seperti kelurahan, kantor kecamatan, atau dukcapil, kita itu juga harus diperhatikan. Jadi harusnya, idealnya ya pemberi jasa juga harus memberikan semaksimal mungkin, karena ini kan urusannya dengan masyarakat, dengan masalah pemerintahan ya. Nah ini yang kadang menganggap ada personal yang tidak responsif, kadang keterbatasan sumber daya yang ada, kadang betul juga banyak khususnya di pelayanan masyarakat itu kan banyak staf atau yang karyawan yang belum terlatih dan agak kasar dalam komunikasi, tidak ramah itu sering kali kita temui. Tapi memang itulah yang kadang membuat tidak nyaman, tidak puas dan akhirnya membandingkan. Kalau misalnya perusahaan swasta, misalnya restoran, rumah sakit swasta itu menjadi pembanding dan pasti itu akan membuat konsumen itu pindah ke penyedia jasa yang lainnya. Terus yang waktu tunggu lama ini yang sering kali ya, entah kita di restoran, entah kita di rumah sakit, entah kita di mengurus misalnya KTP dan sebagainya itu kan sering kali dilayani kan. Kenapa lama nunggu gitu ya? Mungkin yang dilayani banyak, petugasnya cuma terbatas sekali dan itu kasih nomor antrian yang panjang. Nah, itu yang sering kali mendapat keluhan. Nah, kita kembali kepada strategi pemasaran jasa. Kalau kita ingin meningkatkan laba, tentunya kita juga memiliki strategi yang bagus juga dalam pemasaran jasa. Ingat, segmentasi pelanggan itu berdasarkan tingkat laba. Jadi
Jadi kalau segmentasinya banyak, segmennya jelas, yaitu akan mempengaruhi tingkat laba yang menjadi target. Nah, pelanggan prioritas itu harusnya namanya pelanggan kualitas atau ceruk dari target atau segmentasi itu yang harus mendapat perhatian lebih. Ya, kalau tidak seperti itu, sekali lagi itu berpengaruh kepada tingkat peningkatan laba. Nah, sementara pelanggan non prioritas itu biasanya memang pelayanannya minimum karena memang sedikit ya, memang tidak maksimal. Jadi kalau bisnis itu biasanya mana yang prioritas menjadi pelanggan itu yang menjadi perhatian. Nah, itu yang biasanya akan berpengaruh untuk bisa meningkatkan laba. Itu strategi dalam memasarkan laba, ya. Dalam hal pemberdayaan pelanggan, ini ada peran aktif media membuat keluhan pelanggan. Artinya gini, sekarang media itu canggih, kita sudah disediakan, sudah difasilitasi oleh kemajuan dan teknologi melalui informasi dan internet, kita bisa memberikan keluhan melalui kotak saran atau misalnya seringkali ya kalau kita membuka situs apa, mengisi apa, minta masukan dan kritik dan sebagainya, itu adalah juga bagaimana melibatkan pelanggan. Karena bagaimanapun tidak semua pelanggan itu bisa ketemu langsung, tetapi juga butuh masukan dari pelanggan secara umum, ya, karena sangat membantu dengan adanya kecanggihan ini, respon atau masukan yang diberikan itu akan mudah direspon segera. Ya, di sini merespon keluhan pelanggan itu harusnya dilakukan secepat mungkin. Nanti kalau berkelanjutan, ya ujungnya bisa dilakukan demo, bisa dilakukan bisa konsumen itu berpindah ke kompetitor lainnya, ya itu sangat merugikan sebetulnya bagi pemberi jasa. Nah, sementara kalau kita lihat strategi pemasaran jasa, di sini pelanggan, kalau di sini kan pelanggan itu harus berperan aktif untuk memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan ya, karena dengan kecanggihan teknologi itu akan lebih cepat ya, supaya responnya lebih cepat. Nah, sehingga strategi yang dilakukan apa? Pelanggan itu bisa memainkan peran aktif dalam menghantarkan jasa. Ya, karena kadang pelanggan itu juga membantu mempromosikan jasa yang diberikan. Kalau dia puas itu juga bisa diberikan. Kita lebih kenal dengan testimoni ya. Contoh pada saat kita membeli produk-produk online, kita akan melihat kualitas produk itu, kualitas dari pelayanannya, itu kan dari istilahnya sekarang itu bintangnya berapa. Nah, itu kan bukti bahwa itu ada peran pelanggan yang bisa menjadi strategi pemasaran. Karena di situ terbukti kalau bintangnya 5, berarti kan konsumennya banyak. Produk ini atau layanan jasa yang diberikan itu pasti sudah memuaskan. Nah, itulah peran bahwa pelanggan memainkan peran aktif dalam menghantarkan jasa. Hasil studi menyatakan sepertiga masalah jasa disebabkan oleh pelanggan. Jadi masalah yang dihadapi itu kan suka dikeluhkan di situ. Nah, mengelola kegagalan pelanggan ya itu harusnya bekerja sama dengan pelanggan untuk mengatasi kegagalan. Sekali lagi, pada saat ada keluhan, karena sepertiga dari masalah itu pasti disebabkan oleh pelanggan, ketidakpuasan ya. Masalah itu kan ujungnya kebiasaan ketidakpuasan. Nah, itu supaya tidak terulang lagi, untuk memperbaiki sepertiga itu, maka diperlukan kerjasama dengan pelanggan untuk mengatasi kegagalan tersebut. Nah, ini penyebab dasar pelanggan ya, adanya komunikasi, teknologi, proses, lingkup jasa. Nah, ini hal-hal yang seringkali terjadi. Ya, adanya ketidakcocokan, ada sikap, adanya kejelasan, adanya kompleksitas. Nah, ini banyak sekali. Juga dari karyawan juga memberikan masalah sehingga dirasakan konsumen itu seperti itu. Nah, ini adalah penyebab dasar. Ada proses, ada orang, teknologi, dan lingkup jasa. Kalau di sini kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan pelanggan, ya. Kenapa pelanggan itu bisa pindah ke kompetitor atau hal-hal yang mempengaruhi perpindahan atau peralihan pelanggan itu ada harga, ada ketidaknyamanan, ada kegagalan layanan inti, ada kegagalan pemenuhan jasa, dan juga respon terhadap kegagalan pelayanan, persaingan, masalah etika, dan juga peralihan. Nah, ini menyebabkan orang berpindah. Nah, ini kita lihat ya, harganya tinggi, ya kan, tidak ada diskon, terus adanya penipuan, adanya
ketidaknyamanan, mungkin waktunya menunggu lama, ya kan, layanannya tidak secepat atau sikapnya itu, perilaku dari pelayan. Nah, terus juga itu adanya etika ya, penipuan, penjualan paksa, konflik dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh faktor yang mempengaruhi konsumen itu pindah beralih ke pemberi jasa yang lainnya, atau dikatakan kompetitor lah, seperti itu. Pemasaran holistik untuk jasa, ini pemasaran holistiknya ya. Jadi kita lihat di sini ada dari siklusnya ini, perusahaan itu kan bisa melakukan pemasaran secara internal dan juga melakukan pemasaran eksternal. Kalau internal itu pasti kepada masyarakat, pada karyawan. Terus kalau misalnya eksternal itu langsung kepada pelanggan, ya kan? Kalau karyawan itu, jadi kalau internal itu kepada karyawan dulu, nanti ada pemasaran interaktif dan juga memang ujungnya bisa ke pelanggan. Tapi kalau yang eksternal itu langsung dari perusahaan ke pelanggan. Nah, ini adalah alur pemasaran holistik ya, bisa dilakukan karena pemasaran itu enggak selamanya harus keluar, tapi kita juga memperdayakan karyawan, artinya gitu. Nih ya, beberapa pemasaran holistiknya seperti ini. Nah, ini adalah mengelola kualitas jasa, model kualitas jasanya seperti ini. Ada konsumen ya, dan juga pemasar. Di dalam konsumen ini atau dalam pemasaran jasa, model kualitas jasa ini adalah kita memperhatikan ini, ada kebutuhan pribadi, ada jasa yang diharapkan oleh konsumen, terus ada jasa anggapan atau adanya kesenjangan, adanya penghantaran jasa termasuk pra-kontrak dan pasca kontak. Maksudnya pasca kontak itu setelah menggunakan jasa, maksudnya seperti itu. Terus ada beberapa komunikasi ya, di sini kalau dilihat dari komunikasi mulut ke mulut. Jadi jasa itu kan diawali biasanya dari jasa mulut ke mulut, itu adalah basic kita menyampaikan jasa itu seperti itu. Nah, apa yang diharapkan ya tentunya ini dilihat dari produk yang diberikan, yang dirasakan, makanya itu akan menular, ya kan? Kalau kita lihat tentunya yang jasa yang diharapkan ini dibuktikan dengan pengalaman masa lalu atau kita lihat testimoni ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat alurnya sampai di akhirnya ini ada komunikasi. Jadi mengelola jasa itu diakhiri dengan komunikasi. Komunikasi eksternal dengan konsumen ya. Juga adanya, kalau kita lihat itu keberhasilan atau mengelola jasa itu dibutuhkan adanya persepsi tentang harapan dan konsumen, kita juga harus memahami itu, dan juga kualitas jasanya harus jelas seperti apa, dan diakhiri dengan komunikasi eksternal kepada konsumen untuk mengenalkan jasa atau kualitas jasa itu seperti apa sih gitu. Nah, ini adalah bagaimana mengelola kualitas jasa apapun, di sini sudah sampaikan seperti itu. Nah, kita masuk kepada skala Servquel, penelitian jasa ya. Di sini masuknya lebih ke, ini biasanya digunakan atribut untuk melakukan penelitian. Service quality, ya, service quality itu kita melihat adanya 5 dimensi. Ada keandalan, ada responsivitas, ada jaminan, ada garansi, ada empati, dan wujud atau konkret. Jadi ini atribut service quality. Service quality ini adalah bentuk dari kualitas pelayanan. Memang ini harus ada pembuktian. Ini adalah alat ukur untuk melihat jasa itu atau perubahan perilaku itu terhadap pelayanan atau terhadap service kualitas pelayanan yang diberikan. Nah, makanya ini memang ditujukan untuk penelitian-penelitian untuk mengukur, misalnya pengaruh perubahan perilaku, pengaruh servis kualitas ojek, ya, pelayanan Gojek, ya, atau servis pelayanan dari rumah sakit, servis kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, itu harus menggunakan atribut seperti ini, dan ini sudah banyak penelitian yang dilakukan. Misalnya servis pelayanan dalam konsumen dalam penggunaan produk tertentu, misalnya itu bisa digunakan seperti ini, ya.
Ini contoh-contohnya, dan kita bisa lihat di sini. Kita terakhir adalah membahas tentang praktik baik. Contoh-contoh praktik baik dalam manajemen jasa. Yang pertama, konsep strategisnya. Jadi kualitas baik itu artinya mengelola jasa atau merancang jasa itu harus memiliki konsep yang strategis. Adanya komitmen manajemen puncak dan juga standar yang tinggi, adanya teknologi swalayan, self-service teknologi, jadi kayak artinya kalau kita ke swalayan itu kan sudah menggunakan teknologi swalayan ya, self-service, semua mesti melakukan transaksi pengambilan barang sendiri, nanti tinggal bayar dan sebagainya. Terus praktek yang baik itu harus bisa mengawasi sistem, memuaskan keluhan pelanggan, responnya cepat. Nah, ini bisa dibuktikan dengan penelitian tadi. Terus sigap ya, keramahan, dan memuaskan karyawan dalam pelanggan sekaligus. Jadi kualitas jasa yang baik itu dari pihak internal juga harus bisa memuaskan karyawan, sehingga karyawan pun akan juga memuaskan pelanggan. Karena kalau dari karyawannya sih tidak diberikan kepuasan dalam pelayanan atau tidak tidak terpenuhi oleh pimpinan atau atasannya, tentunya dia juga dalam memberikan jasa ke konsumen juga tidak maksimal. Nah, ini adalah contoh praktek jasa ya. Ini di bidang hotel ya. Kalau kita lihat ini hotel Four Seasons ya. Konsep strategis yang dibangun adalah suatu perusahaan jasa harus peka dan memahami kebutuhan pelanggan sasaran. Makanya kalau hotel itu servisnya itu sangat bagus, itu karena memang setiap tamu yang datang mengisi, setiap tamu yang ada itu selalu menjadi evaluasi terus. Jadi kita akan tahu bahwa pelayanan jasa itu ya bintang 5, ya bintang 3, yang sudah internasional, kita akan lihat perbedaannya. Kualitasnya seperti apa, itu akan ketahuan di situ ya. Ini contohnya ya. Terus yang berikutnya adalah praktek manajemen baik kualitas jasa. Ini adalah komitmen manajemen puncak contohnya, di mana perusahaan mempunyai komitmen menyeluruh terhadap kualitas jasa. Manajemen perusahaan setiap bulan tidak hanya memantau kinerja keuangan, tetapi memantau kinerja jasa. Ya, memantau kinerja jasanya. Jadi dia lihat, contohnya, kalau di McDonald itu kan ada the best employee of the year, itu adalah penilaian dari internal terhadap karyawan yang mampu memberikan atau bekerja secara baik dalam bulan itu. Itu adalah contoh memantau kinerja jasa. Kenapa? Karena dia tiap hari kan banyak tamu, bagaimana dia memberikan pelayanan. Jadi kalau kita melihat di Walmart atau McDonald itu kan selalu ada the best employee of the month. Nah, itu contoh kita mengevaluasi, dan orang-orang itu kan dianggap sudah melaksanakan dengan baik. Kenapa? Dia the best employee ya karena kita melayani konsumen, kita memberikan keramahan, itu kan direkap semuanya kan. Nah, di situ terlihat dari komitmen manajemen puncak. Ini ada praktek terbaik tentang standar tinggi. Penyedia jasa terbaik menetapkan standar kualitas jasa yang tinggi. Citibank mempunyai standar untuk menjawab panggilan telepon dalam 10 detik dan surat pelanggan. Nah, ini sebenarnya enggak hanya Citibank, banyak sekali ya. Kalau kita berhubungan dengan customer service, di telepon susah diangkat, itu membuktikan layanan atau standarnya kurang bagus. Tapi yang bagus itu 10 detik langsung diangkat. Dan biasanya keluhannya itu direspon sesuai dengan standarnya. Kalau mereka minta surat direspon dalam 2 hari, ya pasti direspon 2 hari, akan diberikan kabar. Itu standar, dan itu menjadi kualitas jasa itu. Kenapa Citibank itu dipercaya banyak masyarakat, banyak digunakan, dan dia eksis sampai sekarang ya karena mungkin standarnya sudah ditetapkan untuk memuaskan konsumen itu bagus sekali. Ini praktek terbaik manajemen kualitas jasa. Ini teknologi swalayan, di mana interaksi jasa antar manusia digantikan oleh teknologi swalayan. Tidak semua teknologi swalayan itu meningkatkan kualitas jasa ya, tetapi SST ya istilahnya, teknologi swalayan sistem itu dapat membuat transaksi lebih akurat, nyaman, dan lebih cepat karena itu sudah menggunakan teknologi yang itu secara akurat pasti valid ya. SST dapat mengurangi biaya, jelas pasti ya, ada pembiayaan dan sebagainya. Ini contoh bisa dilihat dari IBM, di mana dia menghemat $2 miliar untuk mengalihkan 99 juta layanan panggilan telepon ke layanan online.
Jadi kalau kita tahu IBM itu kan perusahaan PC ya pertama dan terkenal, dan itu bagaimana kita itu bisa menyangkau seluruh dunia ya, seluruh banyak negara yang sudah menggunakan itu, dan itu bagaimana supaya teknologi ini bisa diterapkan sebagai bentuk pelayanan masyarakat yang sangat luas itu bisa terjangkau. Nah, ini menggunakan teknologi solar system, atau artinya semua digantikan oleh teknologi gitu. Jadi pelayan atau apa sih namanya? Kalau kita di supermarket itu kan ada pramuniaga, itu sudah nggak ada lagi karena semua dilayani, sudah digantikan dengan teknologi di sana. Terus praktek yang baik adalah manajemen kualitas adalah mengawasi sistem di mana perusahaan melakukan audit kinerja jasanya, baik kinerja mereka sendiri maupun persaingannya secara teratur. Terus yang kedua adalah untuk menyelidiki kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan dengan menggunakan service quality tadi, service quality. Terus melakukan bentuk pengawasan, ya, melakukan belanja, perbandingan, pembelanja misterius, survei pelanggan, formulir dan sebagainya. Ini adalah mengawasi sistemnya. Dan berikutnya adalah praktik terbaik manajemen kualitas itu memuaskan karyawan sekaligus pelanggan. Nah, sikap karyawan yang positif akan mendorong kesetiaan pelanggan yang kuat. Artinya gini, kalau kita contoh ya, kita menggunakan driver, kita menggunakan jasa, itu biasanya kalau kita driver itu kan sebagai karyawan. Driver itu adalah sebagai pemberi jasa, kayak gitu. Kalau kita memberikan sikap yang positif, melayani dengan baik, otomatis di situ ada nilai, ada value yang bisa dirasakan oleh karyawan puas ya. Selain si pelanggan puas dengan menggunakan jasa Bluebird atau taksi online dan sebagainya, tetapi sikap dari karyawan selama mengantar atau selama mengendarai mobil itu, dia melakukan komunikasi yang baik melalui menggunakan standar yang bagus, dia juga menyetirnya bagus, otomatis kan itu bentuk bahwa dia akan menjadi catatan atau bisa merasa puas ya. Dari saat dia melakukan itu, dia juga memberikan kepuasan karena apa? Nanti si pelanggan akan memberikan testimoninya bahwa dia puas dengan layanan, dengan drivernya, dengan layanan sistemnya juga puas gitu. Ini merancang komunikasi, di mana komunikasi adalah hal yang penting dalam pelayanan jasa, karena perumusan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan memerlukan 3 penyelesaian. 1, strategi pesan, yang kedua strategi kreatif, dan ketiga sumber pesan. Nah, itu harus diperhatikan. Dan yang berikutnya bagaimana memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi ada 2, yaitu saluran komunikasi pribadi dan saluran komunikasi non pribadi. Pribadi atau saluran komunikasi pribadi biasanya lebih langsung ke tatap muka, bisa melalui email, telepon, surat, atau melalui surat penasihat atau wiraniaga, atau saluran ahli, atau saluran sosial, tetangga, teman, anggota keluarga. Nah, yang kedua adalah saluran komunikasi non pribadi. Non pribadi itu berarti di luar itu. Media, promosi penjualan, siaran TV, tampilan, acara, pengalaman, olahraga, dan sebagainya, atau humas. Jadi itu sudah tidak melibatkan pihak ketiga, bukan langsung ke pribadi kita sendiri. Nah, ini adalah cara menggunakan saluran jasa dengan menggunakan saluran komunikasinya. Mengelola layanan pendukung produk. Ya, industri berbasis produk seringkali harus menyediakan sejumlah jasa untuk mendukung produknya. Jadi sekali lagi, produk itu sekarang, industri produk berbasis produk itu saat ini dan yang akan datang, untuk mempertahankan pelanggannya atau konsumennya, dia harus menyediakan layanan jasa. Ya, contohnya produsen komputer, mesin kantor, traktor, itu tidak selesai kita membeli komputer selesai. Ya, karena kita harus menyediakan layanan jasanya untuk menjelaskan, untuk merakit, untuk memberikan tutorial, untuk cara menggunakan, ya. Trialnya itu adalah diperlukan orang-orang yang disebut ya penyedia jasa yang diberikan atau disiapkan oleh perusahaan. Misalnya pengiriman, instalasi dan sebagainya. Nah,
Ketika merancang program layanan pendukung, pemasar harus mempertimbangkan yaitu perhatian kunci dari para pelanggan. Ya, kenapa? Karena pelanggan itu kan tidak semuanya mahir menggunakan alat yang disampaikan ini. Perlu bimbingan, apalagi yang masih awam ya. Jadi mereka itu khawatir dengan keandalan frekuensi atau kegagalan atau salah install atau salah penggunaan ya. Jadi mereka juga khawatir kalau misalnya ada perbaikan yang lama. Nah, ini adalah contoh-contoh kekhawatiran yang dialami atau dirasakan oleh konsumen sehingga perlu adanya jasa yang mendukung untuk penyedia industri produk tersebut ya, khususnya ke industri berbasis produk ya, lebih ke alat, lebih ke produk yang berbau mesin atau berbau-bau teknologi. Itu memang harus ada pendampingan, harus ada orang yang memberikan servis untuk menjalankan alat-alat tersebut. Mengelola layanan pendukung produk. Jadi yang pertama, penawaran jasa pendukung produk dapat melalui atau meliputi dari fasilitas jasa, yaitu instalasi, pelatihan staf, dan sebagainya, menambahkan jasa dan menambah nilai, peningkatan keamanan dan kenyamanan, memberikan kontrak jasa, jaminan dan garansi yang luas ya, memelihara pemeliharaan gratis dan jasa perbaikan gratis untuk periode waktu tertentu. Oke, baik. Demikianlah pertemuan dan materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat, tetapi untuk bisa merefresh kembali untuk melakukan pengayaan, di sini ada 3 tugas ya. 3 tugas mandiri sebagai bentuk pengayaan pemahaman materi kita pada hari ini. Mohon tugas ini dikerjakan dan dikumpulkan sesuai deadline. Kiranya materi ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi semua peserta perkuliahan hari ini, dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih bagus dan bisa menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. See you dan bye.